Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasanata sahlata idza syi'ta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita kembali bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karena limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada hentinya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas kita. Yang kedua, salat dan taslim tak henti-hentinya kita junjungkan kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah nabi dan teladan kita semuanya. Dan yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di tanggal 9 Muharram, dan besok kita masuk ke tanggal 10 Muharram. Dan salah satu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika masuk tanggal 10 Muharram itu berpuasa, yang mana ini dikenal dengan puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Dan puasa ini sangat dianjurkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan dulu di masa awal Islam, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, puasa Asyura ini hukumnya wajib bagi kaum muslimin sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Namun setelah diwajibkannya puasa Ramadan, puasa Asyura ini hukumnya yang tadinya wajib itu menjadi sunnah yang sangat dianjurkan. Dan puasa ini memiliki keutamaan yang sangat besar sekali, sangat agung sekali, di mana Nabi SAW mengatakan, ahtasibu 'alallah an yukaffira as-sanah allati qablahu. Kata Nabi SAW tentang puasa Asyura ini, aku meniatkannya di sisi Allah SWT itu agar supaya dapat mengampuni dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Maka ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sangat baik sekali apabila esok kita sama-sama melakukan puasa. Dan sejarahnya ini jamaah sekalian berkaitan dengan puasa Asyura ini. Puasa Asyura ini sudah sejak lama, karena puasa Asyura ini sejarahnya bahwa di tanggal ini itu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah SWT dari musuhnya, yaitu siapa? Fir'aun laknatullahi alaihi. Di tanggal inilah 10 Muharram ini Allah SWT membinasakan Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihissalam itu mensyukuri nikmat ini dengan berpuasa.
Maka ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, Nabi SAW itu melihat kaum Yahudi Madinah berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka Nabi SAW bertanya, kenapa kalian puasa? Mereka menjawab, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang agung. Hari ini Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa dari musuhnya. Maka Nabi SAW mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum, kami ini lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Maka Nabi SAW berpuasa di 10 Muharram dan menyeru serta memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa juga di dalamnya. Ya, maka ini jamaah sekalian sejarah daripada puasa Asyura. Dan agar supaya kaum muslimin itu tidak sama dengan Yahudi, karena Yahudi juga berpuasa di 10 Muharram, maka Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Ya, jadi mungkin ada bapak ibu di sini yang sudah puasa ya. Insyaallah tanggal 9 Muharram hari ini. Ya, ini bagian daripada kita menyelisihi kaum Yahudi. Kita berpuasa di tanggal 9 dan 10. Atau kalau ada yang tidak sempat puasa tanggal 9 ini, maka puasa 10 dan 11. Atau kalau mau mencukupkan 10, maka ini juga insyaallah tidak mengapa. Intinya jamaah sekalian, jangan sampai kita ini kehilangan momentum ini. Bayangkan jamaah sekalian, sangat luar biasa rahmat Allah kepada umat ini. Satu ibadah yang tidak sampai 1 hari kita lakukan, setengah hari saja, namun pahalanya itu bisa diampunkan dosa-dosa 1 tahun lamanya. Ya, 1 tahun sebelumnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berpuasa di 10 Asyura ini. Dan kalau kita lihat lagi jamaah sekalian, subhanallah, kita membuka tahun, jadi tahun Hijriah dimulai dengan Muharram. Kita membuka tahun dengan ampunan dosa. Dan kita menutup tahun juga dengan ampunan dosa. Bulan yang terakhir di Hijriah itu adalah bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ada juga satu puasa yang disyariatkan, kalau kita puasa diampuni 1 tahun dosa sebelumnya dan 1 tahun dosa setelahnya. Yaitu puasa apa? Puasa Arafah. Ya, jadi subhanallah, sangat luar biasa sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala dengan pintu-pintu ini kita diberikan taufik untuk masuk ke dalam surganya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kajian hadis Arba'in Nawawi. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk ke hadis yang ketiga tentang rukun Islam, di mana Nabi SAW dalam hadis ini bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak yang patut disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat, wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadis ini hadis sahih muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan pada poin yang terakhir kita bacakan di pertemuan yang lalu tentang penjelasan hadis ini adalah tentang makna la ilaha illallah, yaitu mentauhidkan Allah SWT dalam 3 hal. Mentauhidkan Allah SWT atau mengesahkannya dalam rububiyahnya, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, memiliki dan mengatur alam semesta. Dan yang kedua, mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, bahwa Allah SWT satu-satunya yang hak yang patut disembah. Dan yang kemudian yang ketiga, mentauhidkan Allah SWT dalam nama-nama dan sifatnya, tauhid asma was sifat, yang meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, poin yang ke-8 ya, kita sudah berhenti di sini, atau yang ke-9?
Ya, maka ini ya yang terakhir kita ambil pada pertemuan yang lalu. Nah, silakan dilanjut pada poin yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Persaksian la ilaha illallah tidak akan sah kecuali dengan persaksian Muhammadar Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ya, ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa la ilaha illallah itu tidak cukup kecuali dengan Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seseorang yang mentauhidkan Allah, meyakini bahwa Allah SWT satu-satunya dalam rububiyah, uluhiyah dan asma sifat, tapi dia tidak mau mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau beribadah sebagaimana ibadah yang disyariatkan oleh Nabi. Maka ini dia tidak cukup memasukkannya ke dalam Islam, dan juga di akhirat kelak dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Waliyazubillah. Maka ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, tidak ada satupun manusia setelah Nabi SAW yang bisa keluar dari syariatnya Rasulullah SAW. Ini yang harus kita pahami. Siapapun dia, Yahudi yang mengaku bahwa mereka beriman kepada Allah tapi tidak mau mengikuti syariat Nabi SAW, maka itu juga di neraka jahanam. Sebagaimana sabda Nabi SAW ya, yang menjelaskan wajibnya seseorang untuk mengikuti syariatnya. Nabi mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Jika saja Nabi Musa alaihissalam itu masih hidup, maka tidak ada peluang baginya kecuali dia harus ikut kepadaku. Maka tidak ada satupun manusia itu yang keluar dari syariatnya Nabi SAW setelah Nabi SAW diutus. Semua harus mengikuti syariat Nabi SAW. Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang akan turun di akhir zaman nanti juga itu harus mengikuti syariat Rasulullah SAW. Ya, makanya kalau tidak salah, ya beberapa ulama hadis ketika membuat kitab tentang biografi para sahabat, itu ada yang memasukkan Nabi Isa sebagai sahabat Nabi SAW. Ya, karena Nabi Isa alaihissalam itu akan menjadi umat Rasulullah SAW ketika beliau alaihissalam turun di akhir zaman. Maka ini jamaah sekalian yang perlu untuk kita fahami. Persaksian la ilaha illallah itu tidak cukup kalau tidak disambung dengan persaksian Muhammad Rasulullah. Asalnya Muhammad Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT dan tidak ada satupun yang bisa keluar dari syariat Rasulullah SAW. Nah, silakan. Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah bersaksi bahwa seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dari keturunan Quraisy adalah utusan Allah kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman, yang membawa syariat Islam dan meyakini bahwa tidak ada satupun manusia yang hidup setelahnya yang mampu masuk ke dalam surga kecuali melalui jalannya. Nah, ya, ini poin yang ke-10 faidah yang dapat kita ambil. Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, apa maknanya? Maknanya adalah bersaksi bahwa seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bersaksi bahwasanya Muhammad di sini bukan sembarang Muhammad, ya, bukan Muhammad Harsya atau Muhammad ini Muhammad itu, bukan. Tetapi Muhammad yang spesifik. Yang namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya, ini yang dimaksud di sini, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah Muhammad yang spesifik. Ya, orangnya itu spesifik. Ya, bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang yang bernama ini, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yang dari keturunan Quraisy. Ya, Quraisy ini sebuah kabilah di Arab, di kota Mekah lebih tepatnya, adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi yang kita persaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah Muhammad yang ini, yang spesifik.
yang mana beliau adalah utusan Allah SWT kepada seluruh umat manusia. Ya, maka kita katakan tadi tidak ada satupun ya seorang yang hidup setelah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul kecuali dia wajib untuk mengikutinya. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah SWT, kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ya, tidak ada istilah bahwa risalahnya Nabi SAW hanya untuk bangsa Arab saja, tidak ada. Ya, risalahnya Nabi SAW menyeluruh. Kita semua wajib untuk mengikuti risalah Nabi SAW kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman yang membawa syariat Islam. Ya, yang dibawa oleh Nabi SAW adalah syariat Islam, dan meyakini bahwa tidak ada satupun manusia yang hidup setelahnya yang mampu masuk ke dalam surga kecuali melalui jalannya. Ya, jadi tidak ada jamaah sekalian peluang untuk masuk surga kecuali melalui jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan. Kandungan persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama, mempercayai kabar di bawahnya, yang dibawanya, menaati apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya. D. Tidak beribadah kecuali dengan syariatnya, membela syariat yang dibawanya. 6. Ini adalah kandungan persaksian bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Yaitu apa? Yang pertama, tasdiquhu fi ma akhbar, mempercayai kabar yang dibawanya. Jadi semua kabar yang dibawa oleh Nabi SAW selama itu sahih, bersumber dari Nabi SAW, maka wajib bagi kita untuk mempercayainya. Kabar tentang masa lalu, masa lampau misalnya, tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian penciptaan kalam, penciptaan Nabi Adam alaihissalam, dan seterusnya dan seterusnya. Atau kabar di masa yang akan datang seperti tentang tanda-tanda kiamat dan tentang hari kiamat itu sendiri, tentang surga dan neraka. Selama itu adalah kabar yang bersumber dari Nabi SAW, maka tidak ada peluang bagi seseorang kecuali dia harus mengimani, percaya. Tasdiquhu fi ma akhbar, mempercayai segala yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka jamaah sekalian, ya, inilah hal yang membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu lebih mulia daripada sahabat-sahabat lainnya, karena beliau itu tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatinya tentang apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan dalam hadisnya, aku tidak menawarkan Islam kepada seseorang di antara kalian kecuali ada sedikit ya semacam keraguan. Ya, masih ada ya kayak ragu-ragu ya, atau ada berfikir-fikir, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Saya tawarkan langsung terima. Tidak ada sedikit pun keraguan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tentang perkataan ya dan kabar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah yang membuat beliau lebih mulia daripada yang lain. Ya, karena beliau selalu percaya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika peristiwa Isra Mi'raj, jamaah sekalian, ya peristiwa yang di luar akal manusia ketika itu. Bagaimana Nabi SAW setelah Isra Mi'raj mengabarkan kepada Quraisy bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu berjalan dari kota Makkah ke Baitul Maqdis dalam satu malam, kemudian kembali lagi. Maka kaum Quraisy ketika itu sangat tidak percaya dan bahkan menjadikan mereka semakin mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seseorang di antara mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian ya mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lihat teman kamu ini, dia semakin gila. Dia mengatakan dia habis perjalanan ke Baitul Maqdis. Kita ini memotong berbulan-bulan lamanya untuk sampai ke sana. Lalu kemudian dia mengatakan dia berjalan ke sana dalam satu malam, lalu kemudian kembali lagi. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya kalau seandainya itu benar dari Rasulullah SAW, maka saya tidak ada keraguan bahwa itu adalah kebenaran.
Ya, maka ini jamaah sekalian, ya keimanan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kita jamaah sekalian itu harus ya 100% kita percaya semua kabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya tentang hari kiamat jamaah sekalian. Ya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam hati kita bahwa kiamat itu akan datang. Ya, tentang pertanyaan di alam kubur, manusia akan ditanya, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Ya, ini disabdakan oleh Nabi SAW, diucapkan, dikabarkan kepada kita. Kita semua akan ditanya. Kemudian kita akan dibangkitkan, kemudian kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian kita semua akan dihisab, kemudian kita akan melalui sirat, jembatan. Ya, kabar yang sangat banyak sekali yang disampaikan oleh Nabi SAW. Selama itu sahih, maka kita percaya itu pasti akan ya terjadi. Ya, dan itu pasti benar. Ya, dan ini tidak mengherankan karena Nabi SAW itu tidak bersabda dan memberikan kabar kecuali itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW itu tidak berucap dengan hawa nafsu, tidaklah itu kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menaati apa yang diperintahkannya, dan yang ketiga menjauhi apa yang dilarangnya. Ya, dan ini yang disebutkan oleh para ulama, wa ta'atuhu fi ma amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Ya, yaitu mentaati apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kita untuk bertauhid, maka kita wajib untuk bertauhid. Ketika Nabi SAW menyeru kita untuk mendirikan salat, maka kita wajib untuk mendirikan salat, berpuasa Ramadan, menunaikan zakat, pergi haji bagi yang mampu, dan seterusnya, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Semua yang diperintahkan oleh Nabi SAW, ya maka wajib bagi kita untuk menaatinya. Ta'atuhu fi ma amar, mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan mentaati Nabi SAW itu adalah bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayyutir rasulah faqad ata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, man yutir rasulah faqad ata Allah. Ya, siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan mengatakan bahwa ya untuk apa saya taati dia? Dia kan manusia biasa. Naam, Rasulullah SAW adalah ya seorang manusia biasa, tetapi beliau bukan manusia biasa saja, tapi beliau adalah ditambah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk ditaati. Ya. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukazzab. Kata para ulama kita, beliau SAW adalah hamba yang tidak disembah, ya karena beliau adalah manusia biasa, tapi beliau adalah rasul yang tidak boleh didustakan. Ya, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Qul innama ana basyarum mislukum. Ya, ini syahidnya di sini. Katakanlah aku adalah manusia seperti kalian. Maka abdun la yu'bad. Nabi SAW adalah hamba yang tidak disembah. Kemudian ditambah yuha ilayya. Tetapi saya ini bukan manusia biasa. Saya ini diwahyukan kepada saya. Ya, jadi beliau SAW naam manusia biasa, tapi ada tambahannya. Beliau diwahyukan kepada beliau. Artinya beliau adalah seorang rasul yang wajib bagi kita untuk mentaatinya. Ya, mentaati apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ya, sebagaimana ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan lewati nanti insyaallah di dalam hadis Arba'in Nawawi juga. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang kepada kalian maka jauhi, tinggalkan. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan fa'tu minhu mastata'tum. Ya, datanglah kepadanya ya sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya wajib, selama kita mampu maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Nah, ini kandungan yang kedua dan yang ketiga. Kemudian yang keempat, tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Allah yu'badallah illa bima syara'. Ya.
kata para ulama kita ya, dengan bahasa Arabnya ya, alla yu'badallah illa bima syara, tidak menyembah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kalau ada yang beribadah kepada Allah dengan ya tidak sesuai dengan syariat Nabi, maka ini tertolak. Inilah yang disebut dengan apa? Bid'ah. Ya, inilah yang disebut dengan bid'ah. Ada orang yang mau beribadah tapi tidak sesuai dengan syariatnya Nabi, maka dia tertolak. Ya, tidak diterima. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Kata Nabi SAW, ya siapa yang berbuat baru dalam perkara kami ini, maka dia ya tertolak. Dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada yang mengatakan, wah 5 waktu salat itu kurang. Kita ini kan hamba Allah SWT, kita tambah saja 10 waktu salat. Ya, karena semakin banyak semakin baik. Ya, maka dia tambah menjadi 10. Ya, maka ini jamaah sekalian ini tertolak. Ya, karena Nabi SAW hanya mengajarkan yang wajib itu 5 waktu saja. Ya, meskipun secara akal ya manusia itu mungkin baik, tetapi dia tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW, maka dia tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir adalah membela syariat yang dibawanya. Jadi kita wajib untuk membela ya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengolok-olok agama Allah SWT, syariat Nabi SAW, maka wajib bagi kita untuk membelanya. Ya, in tansurullaha yansurkum. Apabila kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian. Maksudnya di sini adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan menolong Allah, tetapi menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah adalah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian menolong agama Allah, maka kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kaum muslimin mungkin bertanya-tanya kenapa kita ini lemah? Ya, di mana pertolongan Allah? Maka kita harus merenung, apakah kita sudah menjalankan syariat ini dengan sebaik-baiknya? Apakah kita sudah menolong agama Allah dengan sebaik-baiknya? Ya, karena di sana ada sebab dan musabab. Kalau ada kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Kapan kita tidak menolong agama Allah, kita tidak menjalankan agama Allah dengan sebaik-baiknya, maka pertolongan itu akan terlambat datangnya atau bahkan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kandungan daripada persaksian bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Nah, silakan. Mendirikan sholat yang dimaksud adalah mendirikan sholat wajib yang 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, kita telah selesai membahas tentang rukun Islam yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu kemudian rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat, wa iqamis sholat. Ya, mendirikan sholat. Yang dimaksud di sini adalah sholat wajib yang 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Inilah yang wajib bagi kaum muslimin untuk mendirikannya dan menjaganya. Ya, tidak boleh ada seorang muslim yang melalaikan 5 waktu salat ini. Ya, dan ketahuilah jamaah sekalian bahwa salat inilah adalah amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah SWT di hari kiamat kelak. Awwalu ma yuhasabu bihil abad yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Kata Nabi SAW, hal yang paling pertama Allah hisab dari seorang hamba di hari kiamat dari amalannya itu adalah salatnya. Ya, siapa yang bagus salatnya? Kata Nabi SAW, faqad aflaha wa anjah. Siapa yang bagus salatnya maka telah beruntung dan selamat. Dan siapa yang tidak baik salatnya, buruk salatnya, tidak menjaga salatnya, ya faqad khaba wa khasir, maka dia akan celaka dan binasa. Ya, bayangkan jamaah sekalian, belum dihisab amalan-amalan kita, ya masih banyak amalan-amalan kita yang kita lakukan, tapi ketika baru di awal waktu kita sudah kalah, ya karena salat kita bolong-bolong. Maka ya ini harus kita renungkan bersama jamaah sekalian, ya salat 5 waktu, ya itu sangat penting sekali untuk kita menjaganya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Antara kita dan mereka orang kafir itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba jemaah sekalian kita renungkan hadis ini. Kira-kira apa yang membedakan seorang muslim dan orang kafir dalam kesehariannya?
Apakah dengan ibadah puasa? Tidak. Puasa ini tidak setiap hari kita lakukan. Puasa hanya ya 1 bulan dalam setahun, yaitu ketika bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan bisa kita bedakan. Oh, ini dia makan, berarti dia ya mungkin ya orang kafir. Ini tidak makan, ini berpuasa, maka dia muslim. Ya, ini bisa membedakan. Kalau di bulan suci Ramadan kita bisa membedakan. Atau apakah bisa membedakan ya muslim dan kafir dengan haji? Ya banyak orang tidak haji, muslim tidak haji. Banyak, ya karena tidak mampu. Maka tidak bisa kita membedakan dengan puasa juga dengan haji. Dalam kehidupan sehari-hari atau dengan zakat misalnya. Zakat. Ini sekali dalam setahun, itu pun bagi yang mampu. Ya. Maka tidak bisa kita juga bedakan muslim dengan kafir dalam keseharian dengan zakat. Tapi apa yang bisa membedakan dalam keseharian? Salat. Ketika misalnya dalam keseharian azan dikumandangkan 5 waktu dalam sehari semalam, maka yang membedakan muslim dan kafir adalah ketika azan dikumandangkan dia langsung menjawabnya dengan salat, maka kita bisa katakan dia muslim. Tapi kalau 5 waktu dikumandangkan azan namun dia tidak salat, maka apa bedanya dia dengan orang kafir? Ya, yang membedakan seorang muslim dengan orang kafir itu adalah salat. Ya, maka ini jamaah sekalian harus kita ya renungkan bersama. Ya, ibadah salat. Nabi SAW sangat menjaga yang namanya salat, bahkan mewasiatkan salat hingga akhir hayatnya. Ketika menjelang sakaratul maut, Nabi SAW memesankan as-salat. Salat. Ya, maka ini jamaah sekalian ya perlu kita ya perhatikan salat kita. Nabi SAW ya bersabda dalam hadisnya, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Siapa yang menjaga salatnya, maka di hari kiamat baginya cahaya, kemudian baginya petunjuk dan baginya keselamatan. Ya. Jadi salat ini jamaah sekalian sumber cahaya kita. Kita semua jamaah sekalian membutuhkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kubur itu sangat gelap sekali. Apa yang bisa menerangi kita? Bukan lampu jamaah sekalian. Ya tidak bisa ya masukkan lampu di dalam kubur kemudian menerangi dalam kubur, tidak. Yang menerangi kita adalah amalan kebaikan kita, dan amalan yang paling bercahaya itu adalah salat. Ya, kata Nabi SAW, ya kanat lahu nuran, baginya cahaya. Siapa yang menjaga salatnya maka baginya cahaya. Wa burhanan, dan baginya petunjuk, wa najatan, dan keselamatan di hari kiamat kelak, sebagaimana sabda Nabi SAW tadi. Yang paling pertama dihisab adalah salat. Apabila telah baik salatnya, maka baik juga amalan-amalannya yang lain. Dan sebaliknya jamaah sekalian, siapa yang tidak menjaga salatnya, wa man lam yuhafid 'alaiha, dan siapa yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah. Tidak ada baginya cahaya, tidak ada baginya petunjuk, dan tidak ada baginya keselamatan di hari kiamat kelak. Wa husyira ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa Ubay bin Khalaf, dan nanti di hari kiamat kelak dia akan dibangkitkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Ini semua gombong-gombong kekafiran. Ya, bayangkan jamaah sekalian, kalau seandainya di dunia saja ya seseorang itu misalnya dalam yudisium misalnya, ya kemudian dia namanya disebutkan untuk bersatu dengan barisan yang tidak lulus, kira-kira bagaimana perasaannya? Silakan ambil tempat di sini yang tidak lulus, silakan duduk di sini. Ya, dia duduk bersama orang-orang yang tidak lulus. Atau misalnya, ya silakan Pak, di sini semua penjahat semua. Ya kira-kira bagaimana perasaannya? Ya. Kemudian di dunia misalnya bagaimana kalau perasaan kita kalau misalnya silakan di sini ya orang-orang yang soleh, kemudian ya di sini pejabat-pejabat, ya di sini ya orang-orang yang lulus. Maka beginilah ya, di dunia saja kita merasa malu kalau dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak baik. Ya, apatah lagi di akhirat kelak. Ya, siapa yang tidak menjaga salatnya, maka dia akan dikumpulkan di barisannya Fir'aun, Haman, Qarun. Ini semua gembong-gembong kekafiran ini. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, usikum wa nafsi
Ya, kita harus menjaga salat ini. Ya, inilah ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah 2 kalimat syahadat. Tidak ada yang lebih agung. Ya, bahkan dosa meninggalkan salat itu melebihi dosa berzina. Ya, dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita. Ya, zina itu adalah dosa yang besar, tetapi meninggalkan salat itu lebih besar lagi. Nah, silakan. Menunaikan zakat yaitu mengeluarkan harta yang khusus kepada golongan yang khusus dengan syarat dan ketentuan yang khusus. Nah, menunaikan zakat adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu mengeluarkan harta yang khusus kepada golongan yang khusus. Harta yang khusus, jadi zakat itu tidak semua harta. Rumah kita misalnya yang kita tempati ini tidak ada zakatnya. Atau mobil yang kita pakai berkendara sehari-hari ini tidak ada zakatnya. Jadi zakat ini dari harta yang khusus. Harta yang khusus itu apa? Az-zahab wal fiddah. Yang pertama adalah emas dan perak. Ya, kemudian yang kedua bahimatul an'am, hewan ternak. Ya, hewan ternak. Kemudian yang ketiga al-khariju minal ard. Ya, sesuatu yang keluar dari bumi. Seperti apa? Buah-buahan, ya, sawah dan seterusnya, atau tambang misalnya. Ala kalam ulama, ya. Kemudian yang keempat urudut tijarah, ya, yaitu yang didagangkan, barang-barang yang diperdagangkan. Ya, maka inilah yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya dari harta yang khusus. Juga dimasukkan oleh para ulama kita, ya, uang kertas yang kita miliki. Sekarang kita kan mata uangnya adalah uang kertas, bukan emas dan perak. Ya, maka uang kertas ini juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena dia dikiaskan dengan zahab wal fiddah, emas dan perak. Dan ini semua dikeluarkan apabila syarat dan ketentuannya terpenuhi. Ya, misalnya emas dan perak misalnya. Emas itu harus ada, ya, nisabnya, ya, mencapai nisab. Nisabnya itu berapa? Emas 85 gram. Ya, kalau ada orang yang memiliki emas 85 gram, ya, kemudian dia telah mencapai haul 1 tahun, ya, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, ini semua pembahasannya di kitab fikih. Intinya di sini mengeluarkan harta yang khusus, ya, kepada golongan yang khusus. Golongannya ada berapa? Ada 8, ya. Fuqara, ya, fakir, miskin, ya, kemudian muallaf, ya. Kemudian al-gharim, ya, orang yang berutang. Kemudian al-amilina 'alaiha, amil zakat, ya. Kemudian ibnu sabil fi sabilillah, ya. Kemudian apa lagi satu? Ya, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Ya, ada ayatnya di dalam surat At-Taubah. Ya, ada 8. Al-gharimin, ya, orang-orang yang berutang. Sudah kali. Ya, intinya ada 8 golongan yang wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat kepada mereka, kepada golongan yang khusus, dengan syarat dan ketentuan yang khusus, ya, seperti haulnya telah cukup, kemudian nisabnya juga telah cukup. Nah, ya, inilah yang menjadi rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Dan siapa yang tidak menunaikan zakat, maka nanti jamaah sekalian di hari kiamat kelak, hartanya itu akan menjadi sebab dia disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, emas dan perak yang ditimbun lalu kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, kata Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian dijadikan setrika, ya, untuk menyetrika, ya, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ya, kemudian hewan-hewan ternak yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka nanti hewan-hewan tersebut, ya, akan menyiksa, ya, orang yang tidak mengeluarkan zakat tersebut. Ya, misalnya ada yang tidak mengeluarkan zakat kambingnya misalnya, maka, ya, kambingnya ini akan menyiksa dia nanti di hari kiamat kelak. Ya, maka ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, siapa yang telah wajib baginya zakat, maka, ya, wajib untuk dikeluarkan. Nah, dan zakat ini adalah sedekah. Ya, dan sedekah itu sangat banyak sekali, ya, fadilah dan keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jangan sampai orang yang bersedekah itu takut yang namanya miskin. Mana kasat malun min sadaqah, tidak akan berkurang harta dari yang namanya sedekah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah ya seperti satu tangkai yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkai itu ada 100 buah atau 100 biji. Ya, jadi satu menjadi 700. Ya, maka ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya jangan kita ya bakhil daripada yang namanya sedekah. Ya, apalagi sedekah yang wajib seperti zakat. Nah, silakan. Yang terakhir, puasa Ramadan yaitu menahan diri di bulan Ramadan dari segala hal yang membatalkannya dari setelah terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, ya puasa Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam. Siapa yang masuk ke dalam dirinya ya bulan suci Ramadan, ya dia hidup ketika bulan suci Ramadan, ya maka wajib baginya untuk berpuasa di bulan tersebut. Ya, dan puasa itu adalah al-imsak, ya, yaitu menahan diri, ya menahan dari segala yang membatalkannya, makan, minum, jima. Ya, ini yang membatalkan puasa. Dari setelah terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sebagaimana yang telah ya kita lakukan setiap tahun. Nah, silakan yang ke-15. Menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu, yaitu pergi ke Baitullah di Mekah bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya untuk melakukan ritual yang khusus di waktu yang khusus dengan tata cara yang khusus. Nah, rukun iman rukun Islam yang terakhir adalah ya menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Pergi haji bagi yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Ya, dan ibadah haji ini adalah mengadakan perjalanan ke Baitullah untuk melakukan ritual yang khusus. Di sini kita katakan ke Baitullah. Baitullah itu di mana? Di Mekah, Ka'bah. Ya, bukan di tempat lain. Ya, karena ada yang mengatakan haji Bokaraeng, haji ini, haji itu, ya ke tempat selain Mekah. Ya, maka ini ya bukan haji. Ya, haji itu hanya ke Baitullah. Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Arafah itu di kota Mekah. Nah, ya jadi pergi haji ke Baitullah, mengadakan perjalanan ke Baitullah untuk melakukan ritual yang khusus. Ya, haji ini ritual. Ya, di sana ada tawaf ifadah, di sana ada sa'i, di sana ada lempar jumrah, ada ya wukuf di Arafah dan seterusnya. Ya, ritual yang khusus, di waktu yang khusus, juga waktunya khusus. Ya, tidak bisa sembarang waktu kita pergi haji, misalnya bulan Ramadan pergi haji. Tidak bisa, ditolak. Ya, karena itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW, ya, dan tidak sesuai dengan waktunya. Al-Hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang telah diketahui. Bulan haji itu adalah ya bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Dengan tata cara yang khusus, ya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka alhamdulillah jamaah sekalian, inilah ya 5 rukun Islam kita. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bila mampu mengadakan perjalanan kepadanya. 6 jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita lanjutkan insyaallah ya penjelasannya pada pekan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat dan membuat kita semakin bersemangat dalam menjalankan agama kita. Hadanallahu yakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.